Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Olivia Inta Zahra dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai efek Doppler dan relativitas massa. Pertama yang akan saya bahas yaitu efek Doppler. Jika kalian penasaran, maka tonton video ini sampai habis. Pernahkah kalian mengalami situasi berikut? Tentu saja pernah, bukan? Lalu, apa kaitannya ilustrasi tersebut dengan efek Doppler? Saat mobil ambulans dalam keadaan diam, maka kamu akan mendengar suara sirine yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirine dari mobil tersebut akan mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk suatu gelombang. Saat mobil ambulans bergerak, maka terlihat bahwa pancaran gelombang bunyi pada bagian depan mobil saling berdempetan, sedangkan pada bagian belakang mobil saling menyebar. Jika mobil tersebut mendekati seseorang yang sedang berdiri, melewatinya, maka seperti inilah pancaran gelombang tersebut. Di mana pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek serta frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar semakin kencang seiring dengan mendekatnya ambulans. Sedangkan saat mobil ambulans bergerak melewati orang tersebut, pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut memiliki panjang gelombang yang besar, sehingga frekuensi bunyinya semakin kecil, maka suara yang didengar juga semakin kecil, seiring dengan menjauhnya mobil ambulans dengan orang tersebut. Jadi, itulah yang disebut dengan efek Doppler, di mana efek Doppler merupakan perubahan pada frekuensi bunyi yang disebabkan oleh gerakan antara sumber bunyi dan pengamat. Efek Doppler pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Austria yang bernama Christian Doppler, di mana hasil pemikiran beliau mengenai efek Doppler lalu akan dituliskan dalam teori matematis, yaitu dalam teori matematis tersebut, tanda positif dan negatif yang tertera dipakai dalam kondisi tertentu. Saat pendengar menuju sumber bunyi menggunakan tanda plus pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat sumber bunyi bergerak mendekati pendengar menggunakan tanda negatif pada percepatan sumber bunyi sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi menggunakan tanda negatif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya penurunan frekuensi. Saat sumber bunyi menjauhi pendengar, gunakan tanda positif pada kecepatan sumber bunyi, tanda adanya penurunan frekuensi. Kemudian yang kedua yaitu relativitas massa. Relativitas massa berasal dari teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh fisikawan yang bernama Albert Einstein. Nah, dalam teori ini terdapat dua teori yang sangat penting, yaitu prinsip relativitas dan juga kelajuan cahaya, di mana prinsip relativitas ini mengatakan bahwa hukum fisika sama untuk semua kerangka acuan inersia, dan teori kedua yaitu kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama untuk semua kerangka acuan inersia. Nah, berdasarkan dari dua teori ini, terdapat fenomena yang bernama kontraksi panjang, dilapasi waktu, massa relativistik,
momentum relativistik, dan energi relativitas. Ngomong-ngomong tentang massa, panjang, waktu, itu adalah besaran yang sangat penting dalam ilmu fisika. Dalam fisika klasik, atau yang kita dapat pada materi sebelumnya itu, massa merupakan besaran yang sifatnya mutlak, sama seperti panjang dan waktu. Artinya, massa tidak dipengaruhi oleh kecepatan benda. Sedangkan dalam teori relativitas atau dalam fisika klasik, Einstein telah mengemukakan jika massa bersifat relatif yang besarnya dipengaruhi oleh kecepatan. Sehingga muncullah yang namanya massa relativistik, yang artinya massa benda yang bergerak dengan kecepatan relatif terhadap pengamat menjadi lebih besar daripada benda diam terhadap pengamat. Dari konsep ini, kita ketahui bahwa suatu benda dengan kecepatan f jika bergerak terhadap pengamat, itu massanya akan lebih besar dibandingkan dengan benda itu diam. Maka muncullah rumus ini. M sama dengan M0 per akar 1 dikurang F kuadrat per C kuadrat, di mana M ini adalah massa relativistik. Kemudian M0 adalah massa benda diam, F adalah kecepatan benda, serta C adalah kecepatan cahaya. Ketika V mendekati C, maka akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat mendekati 0 dan massa M akan mendekati tak terhingga. Jika F sama dengan C, maka M sama dengan tak terhingga. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa V tidak boleh sama dengan C, sehingga tidak ada benda yang dapat bergerak secepat atau melebihi kecepatan cahaya. Massa relativistik hanya digunakan untuk kecepatan yang mendekati kelajuan cahaya. Fisika klasik hanya digunakan untuk benda yang bergerak dengan kecepatan yang lebih kecil dari kelajuan cahaya. Salah satu contoh penerapan dari massa ini yaitu logam merkuri atau reksa yang berbentuk cair. Karena efek relativitas, elektron 6s tertarik kuat ke inti atom sehingga tidak dapat berperan dalam pembentukan ikatan logam antara atom raksa yang menyebabkan ikatan lemah dan mudah meleleh di suhu ruang. Kemudian kita akan beralih ke contoh soal. Soalnya yaitu, berapakah massa elektron dengan M0 sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg yang bergerak dengan kecepatan A 0,10 C dan B 0,99 C. Di sini kita akan membahas satu persatu yang akan kita cari, yaitu pertama A, massa relativistik elektron saat bergerak dengan kecepatan V sama dengan 0,10 C. Jika V sama dengan 0,10 C, maka V per C sama dengan 0,10 dan V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,01. Sehingga M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 31 per akar 1 dikurang 0,01. Kemudian 9,1 dikali 10 pangkat min 31 per akar 0,99. Sehingga kita akan mendapatkan yaitu 9,2 dikali 10 pangkat min 31 kg. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu massa relativistik elektron saat bergerak dengan kecepatan V sama dengan 0,99 C. Jika V sama dengan 0,99 C, maka V per C sama dengan 0,99 dan V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,98. Sehingga M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 31 per akar 1 dikurang 0,98 sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 31 per akar 0,02, sehingga akan kita dapatkan yaitu 64,5 dikali 10 pangkat min 31 kg. Itulah tadi video mengenai efek Doppler dan relativitas massa. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.